Nah, untuk foto esai belum saya baca ya, sebelum saya periksa baru beberapa yang saya lihat ya. Jadi ada sekitar berapa judul yang ya itu kan kriteria itu pertama kualitas gambar ya, sebenarnya sekalipun mungkin bukan Anda yang mengambil gambarnya, tetapi Anda kan memilih gitu ya. Kemarin kan tidak diharuskan foto itu dibuat sendiri ya, oleh karena teori tentang fotografinya belum diajarkan kan nanti semester depan. Lalu berikutnya terkait dengan tata letak ya, tata letak, variasi tata letak juga nanti akan menjadi suatu penilaian. Jadi yang gambarnya itu jelas, jernih gitu ya. Nah, kemudian mungkin di narasi ini, dari yang saya baca itu di narasi masih banyak yang bersifat label gitu ya. Jadi misalnya gambarnya itu ada dua orang anak sedang bermain gitu ya, dari suku yang berbeda gitu. Nah, yang disebut itu dua anak bermain dari suku yang berbeda ya, dari gambar sudah kelihatan gitu ya. Tetapi kalau narasinya justru maknanya dari gambar itu apa gitu ya. Bisa sekalipun berbeda suku, tetapi di dalam bermain tidak ada halangan untuk berbaur. Misalnya itu kan narasinya seperti itu. Jadi ya tadi tidak semua ya dari satu judul itu ada beberapa caption yang narasinya itu sifatnya itu label gitu ya. Yang kedua kan esai itu sekalipun mungkin gambarnya diambil dari tempat yang berbeda gitu ya, tetapi tetap harus terikat dengan tema gitu ya. Jadi temanya harus sesuai atau yang mendukung terhadap sinopsis dan treatment yang sudah dibuat. Gitu ya. Jadi ada juga yang mengutamakan gambar bagus, tetapi sebetulnya dilihat dari temanya, dari judulnya kurang relevan. Gitu. Kemudian dari segi pengorganisasian, ya, jadi pertama kan dalam perencanaan ya, perencanaan itu Anda kan buat PBPM-nya gitu ya, ya statement, storyboard, lah baru foto essay. Gitu ya. Ini saya rasa hampir semua ini sesuai gitu ya, dari segi pengorganisasian. Nah, kemudian yang mungkin ke jadi ada yang gambarnya itu apa yang menyedihkan gitu ya, tetapi narasinya tidak mendukung. Ada juga yang sebaliknya, narasinya misalnya sesuatu yang menggambarkan kekaguman gitu ya, tetapi ya di gambarnya tidak merepresentasikan sesuatu yang mengagumkan gitu ya. Itu ada yang seperti. Dan nanti mungkin saya akan baca lebih banyak lagi. Tapi kalau saya bandingkan dengan tahun sebelumnya, saya rasa ya ini lebih lebih bervariasi gitu ya, lebih maju lah gitu ya dari segi teknik gitu ya, teknik penataan dan pengembangan gambarnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal awal ya nanti terutama dalam mata kuliah fotografi mungkin ya. Dan mudah-mudahan nanti ya, kalau dulu saya yang mengampu itu tapi karena terlalu banyak mata kuliah saya lepaskan.
Pak Holin Fadli, Pak Cepi, mungkin Pak apa. Jadi itu apakah ada lagi foto SC ya? Kalau kemarin SC sudah tidak lagi. Ya, apa? Oke, mungkin ada pertanyaan ya terkait tugas-tugas yang diberikan sebelum kepada ada sedikit materi tentang pemeliharaan media. Silakan, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Untuk storyboardnya itu digabung dengan foto esai, Pak. Storyboard. Ya sebetulnya storyboard itu tidak dengan gambar yang sebetulnya, gitu ya, bisa sketch, itu bahkan juga bisa dalam bentuk kata-kata gitu ya. Tapi ini kelihatannya storyboard itu dibuat dalam bentuk mengulang ya, jadi gambarnya persis dalam storyboard dengan yang di essay gitu ya. Di storyboard itu adalah baru rancangan gitu ya, rancangan gambar-gambar yang akan dimunculkan. Jadi sebetulnya tidak harus atau tidak usah, kalau tidak bisa menggambar sketch ini ya dengan kata-kata juga tidak apa-apa. Tapi menunjukkan misalnya gambar yang akan dibuat itu seperti apa. Nah ini di beberapa ya mungkin hampir semua kelihatannya ya storyboardnya itu mengulang gambar yang ada di essay, di foto essay. Jadi sama persis hanya dalam bentuk kecil gitu ya. Itu mungkin ada sedikit miss gitu ya. Jadi storyboard itu yang akan dimunculkan gitu ya. Ya sudah lengkap di situ posisi gambarnya gitu ya, dari mana ngambil gambar misalnya. Ini terutama kalau akan membuat sendiri gitu ya, gambarnya akan dibuat sendiri atau mungkin juga memilih gambar gitu ya. Misalnya ada foto sejajar gitu ya, ada foto dari bawah, itu kan ada maknanya. Kalau misalnya kita memoto dari atas ke bawah itu seakan-akan orang yang memoto itu orang yang dihadapkan oleh orang yang dipoto itu adalah sesuatu yang lebih tinggi gitu ya. Seperti misalnya seorang raja sedang berkomunikasi dengan bawahan gitu atau dengan rakyat. Kan di fotonya dari belakang ke bawah. Raja itu posisinya lebih besar gitu ya. Sedangkan kalau yang dari bawah itu sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Nah jadi kebutuhan seperti itu pesan ya yang ingin disampaikan bahwa ini seorang raja sedang berbicara dengan bawahannya atau seorang rakyat sedang mengadu kepada atasannya gitu ya. Nah itu bisa kalau level misalnya sejajar mata itu adalah kesannya tidak ada gitu ya, antara yang difoto dengan apa yang nah, kemudian juga misalnya close up gitu ya, close up atau big close up gitu ya, atau sangat ekstrim close up. Kita menunjukkan misalnya orang yang sedang marah gitu dilihat dari mimik mukanya, dari matanya atau dari kerut keningnya itu kan pakai close up gitu ya, ekstrim close up. Itu untuk menunjukkan suasana gitu atau kedalaman ya dari pesan yang diberikan. Nah, itu ada di storyboard gitu. Di storyboard itu pertama informasi terkait dengan apa sih gambar yang akan dimunculkan, apakah itu berupa live atau berupa grafis gitu ya, mungkin aja yang ditampilkan itu foto itu bukan live, bukan objek yang sebenarnya, tapi tulisan gitu.
gambar, raib, atau grafis ya, atau mungkin reproduksi gitu ya, atau gambar foto yang sudah ada. Kemudian ukuran gambar, misal long shot, ada medium shot, ada close up kan ya, secara besar. Lalu dilihat dari segi angel, pengambilan gambar, ada yang dari atas, high angle, ada dari bawah, low angle, ada ice level, ya sejajar. Itu ada tujuan-tujuan dalam mata kuliah fotografi nanti dibahas. Nah itu yang dimaksud seperti itu. Itu di kolom visualnya. Jadi kolom audionya dalam storyboard itu ya apa audio yang akan dimunculkan. Narasi yang akan dimunculkan. Kalau sifatnya narasi itu ditulis di situ. Apakah narasinya itu dalam bentuk monolog, dialog gitu ya, bisa digunakan di situ. Tergantung kepada temanya dan juga keinginan dari pembuat. Nah, jadi sekali lagi storyboard itu nanti ada dalam beberapa media ya, dalam media nanti ada lagi audiovisual ya, media audiovisual itu ada storyboard juga. Film, media film, video itu ada storyboard. Nah, kalau yang media audio kan tidak ada ya, tidak ada storyboard, tidak ada lain. Oke itu ya, jadi storyboard itu adalah rencana ya, gambar yang akan dimunculkan dan juga narasi yang akan disampaikan gitu ya. Nah ini sesuai dengan dengan treatment dan sinopsis ya. Kalau sinopsis kan gambaran singkat tentang isi pesan yang akan disampaikan, jadi kontennya, materinya. Kalau treatment itu adalah pemaparannya gitu ya. Jadi model pemaparannya seperti apa? Misalnya ada yang diawali dengan misalnya bukan beberapa buah gambar secara bersamaan di dalam satu frame yang menggambarkan nanti isi daripada foto esai itu di pembukaan. Terus secara berurutan misalnya disajikan gambar dalam berbagai ukuran, dan seterusnya. Atau diawali dengan memunculkan gambar gunung yang dalam situasi yang sejuk, gitu ya, indah, nyaman, gitu ya, pada awal kemunculan gambar bisa seperti itu. Jadi ya harus sesuai antara treatment dengan storyboard. Nah ini apa tujuannya ya, harus ada treatment, ada storyboard gitu ya, lalu yang itu kadang-kadang dalam pembuatan media yang membuat media dengan yang merancang perencanaan itu bisa berbeda gitu. Nah, tetapi bagaimana orang yang memproduksi media itu bisa melakukan produksi sesuai dengan yang diharapkan oleh perencana gitu ya. Jadi misalnya Anda sebagai guru gitu ya membutuhkan suatu media yang terkait dengan suatu judul, lalu Anda kemukakan tujuannya apa gitu ya, harapan juga apa, lalu nanti orang media yang membuatnya gitu ya. Nah nanti kalau ada waktu kita biasanya kan rutin suka ada kunjungan ya, kunjungan ke tempat misalnya produksi media itu di situ produksi media itu teamwork gitu ya. Jadi ada yang buat rancangan isinya, gitu. Ada yang buat
grafisnya saja, ada yang membuat sound effect-nya saja gitu ya. Jadi ada beberapa unit gitu ya. Jadi satu judul video misalnya itu melibatkan banyak divisi, ada fotografinya, gitu ya, ada grafis artnya, gitu ya, ada audio, sound effect dan lain sebagainya. Jadi biasanya banyak. Nah, dengan storyboard ini atau dengan script ya, itu bisa diikat gitu ya, bisa disatukan kesepahamannya. Nah, oleh karena itu maka biasanya kalau dalam memproduksi suatu film, nah itu didiskusikan ya skrip itu, storyboard itu. Mungkin kalaupun ada perubahan itu biasanya tidak sembarangan dilakukan perubahan. Misalnya bagian lapangan yang memproduksi gambar itu ada kesulitan. Ini misalnya di dalam storyboard itu binatang yang membajak tanah itu, sawah itu adalah kerbau gitu. Tetapi tidak ada kerbaunya, kita ada juga sapi gitu. Nah, kalau misalnya dalam skripnya sudah dikatakan kerbau, ya harus kerbau yang dicari. Kalaupun misalnya diganti, ya harus kesepakatan atau persetujuan dari penulis skenario. Pernah terjadi waktu dulu saya workshop ya, waktu workshop di pusat media. Saya kebetulan yang membuat skripnya gitu ya. Lalu pas diproduksi kok beda gitu ya. Dalam narasinya itu sapi adalah salah satu hewan yang bisa dimanfaatkan dalam membajak sawah. Tapi muncul di gambarnya kerbau gitu, suaranya suara kerbau, jadi lucu gitu ya. Kompak gitu antara narasi dengan sound effect dan juga gambar. Itu karena pada saat produksinya itu tidak ada komunikasi gitu ya, sehingga tidak dirubah antara yang mengisi audio dengan yang mengisi gambar, yang buat gambar. Itu jadi masalah. Nah, itu maka biasanya dibicarakan kalau ada perubahan. Ini apa bisa dirubah, kata saudaranya itu kepada penulis skenario. Ini tidak dengan kerbau, tapi dengan sapi misalnya. Boleh enggak? Ya, kalau boleh, ya boleh. Kalau tidak boleh, ya dibayangkan misalnya apakah kerbaunya itu dilukis, gitu ya, di gambar, gitu ya. Atau sound effect-nya suara kerbau. Atau kalau mau live misalnya adanya sapi, ya, diganti narasinya jangan kerbau. Nah itu ya, jadi nanti mungkin ya Anda akan semakin dikembangkan lah. Ini pengalaman awal Anda di dalam melakukan media, kenalkan dengan BPM, kenalkan dengan sinopsis, dan treatment, storyboard gitu ya. Nah ini nanti akan lebih memudahkan ya, mematangkan Anda di mata kuliah lain. Atau mungkin sekarang kan lagi banyak perlombaan membuat media apa video gitu ya. Ada di prodi kita kan kemarin juara pertama itu ya yang diselenggarakan oleh ada ya, ada beberapa ya. Antaranya ada yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain gitu ya, oleh Kemendikbud. Ya, alhamdulillah dari prodi kita itu ada yang juara 1, ada yang juara 2. Kemarin fotografi, media fotografi, media foto itu udah juara 1 ya. Siswa angkatan 19. Ada lagi siapa kemarin yang laki-laki. Nah ini mungkin kreativitas Anda ya harus dimunculkan, lalu dicoba gitu ya, dan ya, diberanikan untuk ikut perlombaan-perlombaan, ternyata banyak yang sukses. Nah di dalam praktek di lapangan sekarang kan ada magang ya, banyak juga yang ditugaskan, diposisikan di dalam pengembangan media ya,
buat storyboard gitu ya untuk misalnya promosi gitu ya di perusahaan atau mungkin di apa disuruh membuat storyboard atau script ya untuk profil lembaga gitu ya. Nah itu ada punya program. Alhamdulillah yang saya bimbing ada 5 orang ya. Lembaga semuanya berjalan dengan baik dan terpakai oleh mudah-mudahan ini awal yang bagus ya bagi ada praktek atau ya ada kan praktek sederhana media pembelajaran. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada yang lain? Jadi sekarang itu kebetulan ada rapat apa akreditasi AKAS ya. Jadi kebetulan prodi kita itu kan sekarang A ya ininya. Akreditasinya A. Nah yang A itu diberi kesempatan untuk akreditasi internasional. Dan prodi kita dan prodi perpustakaan ikut gitu ya. Dan mudah-mudahan ya doa dari semuanya. Kalau kita lolos di akreditasi ini AKAS internasional ya reputasi prodi kita semakin bagus gitu ya. Ini mungkin juga Anda nanti kalau lulus dari prodi yang terakreditasi dengan bagus kan nilainya juga bagus gitu ya. Dan itu ada tanggung jawab kita nantinya. Nah, jadi semua kita bertanggung jawab. Sekarang kita akreditasinya A kan sangat bagus gitu ya. Dan tidak semua prodi itu bisa mencapai A. Masih ada beberapa yang C gitu ya. Itu masih ada yang B. Banyak kalau B yang C juga masih ada. Jadi kita alhamdulillah sudah mencapai A ya, sudah 2 kali akreditasi mencapai A. Makanya sekarang kita akan ikut AKAS ya, akreditasi internasional dan akan visitasi kalau nggak salah Januari ya, bulan Januari. Dari penilai internasional. Jadi kita punya tanggung jawab moral ya harus menunjukkan yang bagus gitu ya, performa yang bagus sesuai dengan mutu dari akreditasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tambah sedikit materi ya, jadi mungkin materi terakhir. Selanjutnya Anda persiapan untuk ujian ya, luas ya, baca-baca lagi materi-materi yang lalu. Pak Fad sudah masuk, Pak Fad. Halo, Pak Fad. Ada pengumuman dulu, Pak Fad, barangkali. Oke, ya. Pengelolaan media, yaitu apa sih pengelolaan media itu? Ya, jadi mungkin saja Anda nanti setelah lulus itu bekerja di suatu instansi, di situ ada pelatihan misalnya atau pendidikan atau apa yang banyak menggunakan berbagai jenis media. Nah, media ini perlu dikelola, ya, perlu diatur, ya, perlu dibuat, sehingga masa pakainya itu atau lifetime-nya itu sesuai dengan paling tidak ya sesuai dengan yang dikemukakan di dalam dalam produk itu, gitu ya, misalnya. Seperti kalau lampu ya, misalnya lampu LED ini Philips itu bisa 2000 jam.
Nah, apakah bisa sampai 2000 jam itu tergantung kepada pemakaiannya, kan, cara pemakaian. Apakah misalnya cara aja gitu ya, atau cara peliharanya. Nah, demikian media media yang banyak itu tidak menjamin akan akan mudahkan gitu ya, atau akan membuat suatu diklat, suatu pendidikan itu lebih baik apabila tidak dikelola dengan baik. Ini banyak pengalaman-pengalaman terjadi, pengadaan media terus, tetapi pemeliharanya tidak diperhatikan, sehingga lebih banyak rusaknya gitu ya. Rusak tidak digunakan, tapi rusak bukan karena digunakan, tetapi rusak karena tidak digunakan. Itu kan salah satu hal yang sangat jelek gitu ya. Nah, kalau suatu alat, suatu media itu rusak karena digunakan, karena frekuensi penggunaannya, itu wajar. Gitu ya. Tetapi kalau justru media itu rusak karena tidak dirawat, gitu, nah itu akan jadi sesuatu yang bazir. Nah, oleh karena itu maka Anda sebagai ahli media mungkin atau paling tidak orang yang mempelajari berbagai jenis media itu memiliki kemampuan bagaimana media itu dikelola sehingga masa pakainya itu bisa sesuai dengan jaminan atau standar yang diberikan oleh pabrik gitu ya, atau nah, oleh karena itu mungkin dan nanti kalau Anda sudah kuliah di kampus ya tetap muka, misalnya alat-alat seperti proyektor, di situ biasanya kan yang ditugaskan untuk mengambil atau mengalatkan proyektor itu adalah mahasiswa. Bagaimana caranya yang benar gitu ya. Nah itu Oke, ada 3 hal ya terkait dengan pengelolaan media ini. Pertama terkait dengan pengadaan ya, pengadaan media. Yang kedua terkait dengan pengadministrasian media. Dan yang ketiga terkait dengan pemeliharaan. Nah ini 3 hal ini sangat perlu ya diperhatikan dan dipahami oleh seorang yang bertugas sebagai pengelola media. Nah, pengadaan media ini ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Mengapa kita memerlukan suatu media? Jadi ini harus ada dasar-dasar pertimbangan atau analisa. Ya. Mengapa misalnya kita membeli atau mengadakan atau pengadaan media A, kenapa tidak B? Gitu ya. Nah ini harus ada rasionalnya. Nah lalu juga dipertimbangkan media itu dari segi misalnya kebutuhan. Jadi bukan mahalnya media gitu ya, atau canggihnya media gitu yang jadi patokan, tetapi kebutuhan. Gitu ya. Kita membutuhkan proyektor untuk kelas yang ukurannya misalnya kelas yang normal itu ukuran misalnya kelas itu 6x8 atau 6x9, maka proyektor yang dibeli itu ukurannya seberapa, gitu. Misalnya ansi lumennya, gitu ya, kekuatan cahayanya. Nah untuk ruangan yang kecil kan tidak perlu misalnya mengambil ribuan gitu ya, 2.500 gitu ya. Itu terlalu besar gitu untuk ruangan kecil. Cukup 100 lumen.
siluman. Nah, jadi kan di situ bisa ada efisiensi. Jangan ruangan yang kecil ditaruh media yang kekuatannya besar, padahal tidak diperlukan. Nah, sehingga bisa menghemat ya. Kalau misalnya membeli proyektor yang 2.500 siluman, misalnya harganya 15 juta, sedangkan yang 8 siluman misalnya hanya 9 juta, kan ada selisih cukup besar, ya bisa menggunakan media. Nah, kemudian juga pengadaan media itu sebaiknya didasarkan kepada data ya, banyak apa yang banyak digunakan media tersebut. Di dalam suatu diklat makanya perlu ada pengadministrasian penggunaan media. Misalnya suatu media itu orang yang menggunakan berapa jam penggunaannya, itu ada data seperti itu. Sehingga pengadaan media atau mungkin suku cadang dari media itu bisa dilakukan secara tepat. Sebagai contoh misalnya kalau suatu media, media proyektor ya sudah tadi, nah teradministrasi dengan baik, kapan dibelinya, lalu speknya seperti apa. Kan proyektor itu ada yang LCD gitu, ada yang LED gitu ya, lain-lain gitu ya, ada yang digital, ada yang analog. Gitu. Nah ini dicatat ya kapan dibelinya, lalu lifetime-nya berapa lama, kemudian jenis suku cadang yang harus disiapkan, misalnya apakah lampunya itu jenisnya apa, ukurannya berapa, gitu ya, harus dicatat. Jika nanti misalnya kalau data menunjukkan bahwa media itu sudah digunakan, misalnya 75% dari waktu yang standar lifetime-nya, nah berarti sudah harus mulai disediakan cadangannya, misalnya lampu. Nah kan lampu itu kadang-kadang tidak mudah membelinya, ya harus pesan dulu. Nah, lampu-lampu jenis tertentu, misalnya halogen tertentu, nah itu kadang-kadang harus dibeli dari luar. Ada waktu di situ. Jangan sampai misalnya cukup cadangnya belum ada, media sudah rusak, sudah tidak bisa digunakan, nah, sehingga jadi masalah ya bagi para pengguna dosen. Nah, jadi pengadaan media itu harus didasarkan kepada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu juga didasarkan kepada dokumen ya, administrasi dari media yang ada. Jadi kita harus tahu persis jumlah media yang ada, jenisnya, karakteristiknya, lalu lama waktunya, lalu frekuensi penggunaannya, setiap yang menggunakan dicatat, berapa lama, ya, sehingga nanti kita punya data yang akurat untuk pengadaan suku cadang. Dan atau mungkin membeli alat yang baru. Kemudian manfaat lain gitu ya dari adanya pengelolaan yang teratur, yang terencana, itu akan menjamin kelancaran dan kelangsungan proses Nah, pemeliharaan media ya, pemeliharaan media itu artinya bagaimana mengupayakan, mempertahankan agar media itu dapat digunakan dalam waktu yang sesuai ya dengan standar penggunaannya, lama penggunaan.
Oleh karena itu maka orang yang menangani pemeliharaan itu harus yang mengerti gitu ya, memahami karakteristik dari media tersebut. Sebagai contoh misalnya cara membersihkan lensa itu ya kan tidak sembarangan, lensa proyektor gitu ya. Jadi menggunakan kain yang lembut, gitu ya. Lalu dibersihkan dengan cara memutar gitu secara jarum jam. Kemudian sebelum dilap gitu ya, itu dulu dengan apa, dengan alat apa yang mengeluarkan udara gitu ya, tiup lah. Jadi jangan ditiup oleh mulut gitu ya, kadang-kadang ditiup oleh mulut gitu. Nah dalam udara yang keluar dari mulut itu bercampur lendir atau apa, itu justru akan membuat lensa itu menjadi buram, lengket. Jadi misalnya gunakan tisu gitu yang halus, lalu pakai cairan apa, kalau ada yang cairan khusus ya, misalnya alkohol atau apa, atau air gitu ya. Jangan pakai. Kemudian misalnya mengganti apa lampu ya, halogen. Kan kalau proyektor itu yang mahalnya itu di lampunya gitu. Jadi kalau Anda misalnya mau beli apa proyektor bekas, itu harus hati-hati sudah berapa lama digunakannya. Jadi kalau misalnya di Bandung di sini kan di Jaya Plaza itu kan banyak jualan laptop proyektor yang bekas. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena yang mahal di proyektor itu ya lampu. Saya punya proyektor portable kecil itu rusak lampunya. Ternyata ditanyakan, wah ini Pak, jenis ini harus belinya dari pabriknya dari Singapura, harganya mahal. Daripada beli lampunya, lebih baik beli yang baru saja. Gitu. Sekali. Nah ini mungkin yang perlu jadi catatan. Jadi kita kemudian dalam waktu mengganti lampu ya. Itu di dalam proyektor itu tangan kita dalam keadaan pakai alas gitu ya, pakai tisu, sapu tangan atau pakai apa gitu. Jadi artinya kulit tangan itu tidak langsung menyentuh bola lampu. Kenapa? Ya itu akan mempercepat ya putusnya lampu. Jadi kalau misalnya lampu proyektor yang normal gitu ya bisa sampai 2000 jam, tetapi kita salah atau kurang hati-hati di dalam memasang lampunya, sudah pakai alas, nah itu bisa mungkin hanya setengahnya dari waktu itu lampu itu bisa dipertahankan. Kan akan rugi gitu ya, efisien. Kemudian cara misalnya menyimpan gitu ya, di mana penyimpanannya itu, misalnya jangan di tempat-tempat yang lembab gitu ya. Nah, opsinya misalnya di ruangan yang suhunya bisa dipertahankan, ada alat pengukur suhunya. Nah ini terutama kalau misalnya perubahan iklim ya, di kita itu kan sering cepat berubah-ubah iklim, itu sangat rawan terhadap pembentukan jamur. Jamur itu jadi lengket nanti gitu ya. Nah oleh karena itu maka disimpan di mana gitu ya. Jadi kadang-kadang kita saking hati-hatinya atau sayangnya terhadap kamera, simpan kamera di lemari dibungkus pakai kain gitu ya. Nah, itu justru kadang-kadang akan bisa menimbulkan jamur, lembab, ada semacam
uap gitu ya. Itu uap itu bisa kalau kena dingin itu jadi jam. Nah, tentu maka bagaimana cara menyimpan misalnya kamera, gitu ya, supaya kering. Kalau misalnya suhunya berubah atau turun ya pakai lampu ini bisa stabil. Oke ya. Nah, prinsip-prinsip pemeliharaan. Yang pertama semua media harus dirawat dengan baik. Ya, artinya kita harus memandang media yang ada itu yang menjadi tanggung jawab pengelola kita itu dianggap sama gitu ya pentingnya ya. Sehingga mendorong kita untuk sama merawat. Nah, seringkali terjadi misalnya pengelola itu ya hanya fokus kepada media-media yang baru gitu yang dirawat, yang sudah lamanya itu terlantar, media itu masih dibutuhkan, digunakan gitu ya, tetap harus dirawat. Nah, dulu saya di P3MP itu ada ada overhead projector yang jenis lama yang kotak itu masih bagus bisa digunakan. Tapi dulu di fakultas ada yang baru-baru yang jenis 3M itu malah sudah tidak layak pakai gitu ya. Kenapa? Karena perawatan ya tidak memahami. Nah, jadi semua media harus dirawat dengan baik. Ya, jangan hanya media yang baru saja, tetapi media yang lama pun supaya masih bisa dipakai. Nah, kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita membutuhkan media yang pengelola harus mengenal karakteristik media penyajian yang menjadi tanggung jawab. Nah, ini jelas ya. Jadi petugas yang diberi kepercayaan mengelola media itu harus orang yang mengerti, harus tahu terhadap karakteristik media. Jangan misalnya orang yang tidak tahu, sehingga nanti dia akan memperlakukan media itu seenaknya ya, semaunya. Gitu ya. Ya, itu tadi terkait dengan misalnya masalah suhu, ya, masalah penyimpanan, tidak boleh ditumpuk, gitu ya, sama media-media tertentu. Kalau musim dingin, di penyimpanan di AC atau apa gitu. Nah, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola adalah memahami, mengetahui karakteristik dari media. Keunggulannya, kelemahannya, itu harus dipahami. Lalu bagaimana cara mengatasinya supaya media itu bisa digunakan waktu yang maksimum. Sebuah media harus dicatat dan dipelihara dengan semestinya. Itu adalah yang maksud dengan pengadministrasian media tadi. Jadi ada beberapa media, ada jadi tanggung jawab kita, lalu karakteristik seperti apa, sehingga pada suatu saat diminta laporan atau diminta data ya untuk pengadaan media itu kita punya data yang akurat gitu ya. Kalau misalnya tahun ini dibutuhkan penambahan media berapa, dibutuhkan suku cadang berapa, apa saja, lalu berapa gitu ya. Sehingga pengadaan itu bisa continue, bisa berjalan sesuai dengan semua pengadaan media harus digunakan sesuai dengan pembeliannya. Itu tadi ya. Jadi kita membeli media itu untuk apa ya? Siapa? Dalam kondisi bagaimana? Itu harus ini ya harus ditata dengan baik. Kadang-kadang misalnya satu lembaga itu perlu ada media yang disimpan secara safe. Itu misalnya ada pertemuan pejabat gitu ya atau pejabat yang eksekutif ya itu harus dijamin bahwa media itu yang paling bagus gitu. Media dan alat harus
sering diperiksa dan diawasi agar digunakan secara tepat. Ya, pengecekan ya. Misalnya apakah proyeksinya jelas, kadang-kadang ya proyeksi dari proyektor itu misalnya sudah ada bintik-bintik, sudah ada noda-noda ya, karena pengaruh dari kerusakan di sistemnya gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi harus dipastikan bahwa media yang ada di bawah tanggung jawab pengelola itu siap. Catatan inventaris di tempat-tempat penyimpanan haruslah selalu dijaga kemutaahiran. Ya. Jadi pencatatan itu penting untuk menjamin kontinuitas pengadaan dan ketersediaan media yang siap pakai. Nah, hambatan-hambatan dalam pemeliharaan. Pertama, yang paling sering dihadapi adalah dana yang kurang mencukupi, gitu ya. Kadang-kadang suatu lembaga itu mengalokasikan pemeliharaan itu sangat minim, gitu ya, sehingga banyak kesulitan. Misalnya harga suku cadang mahal, gitu ya. Tapi media yang harus kita rawat banyak, itu juga sering. Hambatan yang kedua adalah kurangnya tenaga terampil. Artinya di suatu lembaga itu seringkali tidak ada orang yang secara khusus ya memahami tentang media itu. Oleh itu maka kalau ada sebagai pimpinan misalnya di lembaga itu ya paling tidak harus mengkaderkan gitu staf atau pegawai yang diberi pemahaman ya, tentang bagaimana pemeliharaan. Sekalipun mungkin di situ tidak ada orang yang secara khusus berlatar belakang pendidikan yang sesuai. Tapi dengan adanya perhatian dari pimpinannya, ya arahkan, beritahu bagaimana pemeliharaan itu bisa dilakukan. Jadi tidak berarti seorang pimpinan itu harus selalu terjun di lapangan. Gitu ya. Itu mungkin tidak cukup waktu. Maka perlu ada tenaga teknis yang membantu di dalam melakukan perawatan. Kurangnya kemampuan tenaga pelaksana kita bersama yang sudah dewasa. Jadi ada orangnya tapi dia bukan orang yang itu sering rusak. Bahkan mungkin sering hilang gitu ya. Karena keladaran atau mungkin tidak memudahnya ruang untuk menyimpan data. Ini kadang-kadang ya seperti dulu di Fakultas Pendidikan saya lihat media disimpan itu bersebelahan dengan toilet ya. Bahkan bukan khusus untuk gudang tetapi toilet yang tidak digunakan ya. Sebelahnya digunakan, yang sebelahnya lagi tidak. Ya jelas cepat berjamur ya situasinya. Ruangannya lembab, kemudian ventilasi kurang bagus. Orang juga masuk ke sana malas gitu ya. Oleh itu maka harus ditempatkan di ruang yang kering, lalu suhunya bisa terkontrol, ada pendinginnya. Fasilitas penyimpanan yang tidak aman, itu aman di sini dari pencurian, aman itu dari kerusakan, misalnya dekat dengan tempat yang lain, misalnya disatukan dengan bagian perlengkapan, ya, sehingga berpeluang misalnya tertimpa gitu ya oleh benda lain. Sikap mental pengelola, nah ini juga sangat menentukan. Jadi sikap pengelola itu yang tidak bertanggung jawab, ini sering
orangnya ada, tetapi tidak ada kegiatan yang terkait dengan ini harus diperhatikan ya oleh pimpinan bahwa setiap yang ditugaskan dalam pengelolaan media itu harus dia punya program kegiatan yang jelas dan dikontrol. Seringkali sikap mental itu ya yang penting ada, kalau digunakan tidak bisa digunakan itu bukan urusan saya. Ini beban kerja petugas yang terlalu banyak. Ini sering juga yang mengelola media itu tidak khusus, tidak fokus mengelola media saya, tetapi ada tugas-tugas. Bahkan mungkin sebagai pengelola media itu tugas sampingan. Lihat misalnya nanti kalau ada sudah di kampus itu yang apa misalnya alat-alat itu seringkali tidak mampu gitu ya pada saat digunakan. Ini kenapa mic-nya itu tidak bagus gitu ya, suaranya muncul tenggelam, ada semacam suara-suara yang mengganggu. Itu dia tidak paham bahwa misalnya di situ ada kabel yang salah saja, misalnya yang mestinya jalur positif masuk ke jalur negatif, itu akan mengganggu. Sekalipun itu harus. Jadi saya mungkin tidak langsung berhenti ya. Ini juga kurang dipahami. Kan kalau misalnya ada pasang kabel speaker ya, speaker audio, dibolak-balik juga tetap akan berbunyi kan, ada. Tetapi akan beda. Ya. Kalau misalnya di dalam loudspeakernya itu positif, lalu kita aliri dengan aliran positif dan itu gerak woofernya itu akan beda ya ke depan gitu ya. Tapi kalau terbalik itu ke belakang gitu, maka suaranya pun tidak. Orang yang ahli itu bisa membedakan. Misalnya kalau sound system di dalam suatu pertemuan atau apa, ini ada yang tidak benar, itu sudah ketahuan. Kalau yang tidak apa-apa, yang penting ada bersuara, tahu-tahu sudah di tengah perjalanan berubah suaranya drop, gitu ya, ada noise-nya. Nah ini berbahaya. Ini harus orang yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang bagus, dan juga sikap mental yang bagus. Sehingga bertanggung jawab. Dan juga dipertimbangkan beban kerjanya jangan terlalu banyak. Harus fokus. Jangan misalnya pada saat dia sedang membersihkan alat, lalu ada tugas pekerjaan yang lain ditunda, berlalu-lalu. Ini juga harus jadi fokus. Contoh misalnya di kita sekarang ini juga tantangan ya pemeliharanya. Pak Dadi itu mungkin bisa kewalahan gitu kan, ada studio audio gitu ya, ada studio untuk rekaman video gitu ya, podcast gitu ya, ada di situ auditorium gitu. Nah ini kalau tidak dikelola dengan kapasitas tenaga, waktu, pikir, dan kemampuan yang memadai, itu bisa berhasil. Penyebab terjadinya gangguan kerusakan ya dalam media ya, itu berdasarkan pengalaman ya atau juga dari orang yang menangani ya, melalui ini. Nah biasanya yang paling banyak gangguan yang sulit itu adalah gangguan binatang. Ya. Nah ini binatang ini bukan main ya, kadang-kadang kita simpan di tempat yang bagus, tapi kalau di situ ada binatang, taruhlah misalnya binatang kecoa ya, itu kecoa kencingnya itu kalau pas kepada komponen alat di situ itu bisa rusak.
kondensator atau apa. Nah ini gangguan binatang, macam-macam ada tikus gitu ya. Tikus kan suka mengerat kabel, kabel jadi konslet, itu kan rusak pada komponen. Kemudian seperti binatang kecil, kecoa, cicak, gitu yang sering ditemukan di alat. Oleh itu maka perlu ada misalnya pengusir binatang itu ya, pakai silikon kill gitu ya atau apa, atau misalnya apa semacam hamper gitu untuk bisa supaya binatang itu tidak mau gitu ya masuk ke tempat itu. Prosedur penyimpanan yang salah itu tadi sudah dibahas, misalnya disimpan pada tempat yang lembab dekat dengan seperti tadi toilet gitu ya, atau dekat dengan apa kadang-kadang tidak terasa dari apa, dari roster ya. Dari roster itu masuk percikan air, ya, air hujan yang semacam mendidih gitu, halus gitu, itu masuk ke dalam itu bisa ya, itu pernah pengalaman terjadi dari mana gitu, bisa lembab begini, bisa berair, tahu-tahunya dari situ, dari roster, ya, dari lubang angin. Pada saat hujan tertentu ada angin misalnya, lalu percikan yang halusnya masuk. Nah, gangguan mekanik dan elektronik gitu ya, artinya itu gangguan-gangguan yang terkait dengan komponen ya di dalamnya. Misalnya ada komponen yang tidak berfungsi merembet ke komponen lain. Atau mungkin cara penggunaan dayanya ya. Misalnya kalau dulu tuh apalagi alat itu sering sifatnya itu on off gitu ya, misalnya menggunakan arus berapa 220 atau 110 on off gitu ya. Ya kalau lupa misalnya di 110 pada arusnya 220 wajib jebol gitu ya. Nah yang sekarang itu ada stabilizer ya, alat-alat sekarang itu biasanya ada stabilizer sehingga tidak terpengaruh oleh arus gitu ya. Nah, ini ada yang seperti itu yang sering diambil. Udara lembab menyebabkan terjadinya jamur, tadi sudah jelas. Prosedur penggunaan yang salah. Nah ini juga ya sering saya lihat misalnya di lingkungan kita ya, contoh begini ya, dalam seminar, presentasi pemateri yang pertama, ini saya sering melihat ya, di karyawan. Misalnya ada istirahat, jeda istirahat 15 menit gitu ya. Nah, lalu proyektor dimatikan dulu. Lalu dihidupkan lagi setelah 15 menit. Padahal proyektor itu dalam keadaan masih panas, suhunya masih tinggi. Nah, itu akan mengurangi terhadap kekuatan IC. Jadi kalau misalnya jaraknya pendek, itu tidak usah dimatikan. Biarkan saja menyalakan, ada blowernya, biasanya ada pendingin. Kalau hanya waktu 15 menit. Kenapa? Karena dalam waktu 15 menit itu, kalau dinyalakan lagi, alat itu dalam kondisi suhunya masih tinggi. Itu bisa mengurangi terhadap kekuatan dari elemen yang ada di alat. Atau sering juga saya melihat misalnya di ruang kelas itu ya mahasiswa yang sedang masang, misalnya proyeksinya itu belum masih blur, belum fokus. Lalu caranya itu roda yang tempat penyimpanan proyektor itu ditarik maju ke depan atau ke pinggir ke belakang.
Nah, padahal dengan cara menarik itu roda itu kan bergerak ya, bergetar gitu ya. Nah, getaran pada saat alat itu dinyalakan itu akan mengganggu, akan merusak ya, terhadap komponen-komponen. Jadi kalau mau misalnya mengepas proyeksi itu jangan rodanya yang ditarik, tetapi alatnya dipegang lalu bawa ke depan, bawa ke belakang, mana yang pas, udah pas baru simpan lagi di roda. Gitu. Nah itu juga. Nah, jadi menghidupkan, mematikan, atau kadang-kadang misalnya menyalakan proyektor alat, itu kan harus ada jeda ya pada saat kita menekan power, itu kan biasanya ada lampu kedip-kedip gitu ya. Nah itu tidak sabaran langsung dipijat lagi perintah yang lain gitu, beberapa kali perintah gitu. Itu akan merusak juga. Jadi pada saat mulai dinyalakan itu kan ada jeda waktu ya selama lampu indikasi jenis itu berkedip-kedip itu jangan dilakukan operasi apapun gitu biasa sampai berhenti gitu ya. Baru ada operasi lain tekan. Ini sering tidak dipahami, langsung dinyalakan powernya, langsung dinyalakan on-nya gitu ya, on screen-nya gitu ya. Itu rusak. Kemudian juga mungkin prosedur penggunaan yang lain. Misalnya kadang-kadang setelah digunakan proyektor itu dimatikan lalu dimasukkan ke tas. Jadi pada saat atau dalam kondisi alat yang digunakan itu masih panas, ya jangan dimasukkan ke dalam tasnya dulu, wadahnya dulu, gitu ya. Dibiarkan dulu sampai dingin. Atau mungkin tasnya jangan tertutup, jangan ditutup langsung, tapi masih terbuka. Nah ini yang juga kadang-kadang tidak diperhatikan, karena segera pulang, misalnya alat itu masih panas, sudah disimpan di box atau di tempat itu akan menyebabkan gangguan uap gitu ya atau lain. Jadi prosedur penggunaan yang benar itu mestinya dicantumkan ya dalam setiap alat itu. Misalnya teknik operasional gitu ya, menggunakan alat ini langkah-langkahnya satu apa, dua apa, dan seterusnya itu bagus ya. Jadi kalau saya kuliah misalnya di Fakultas Ekonomi ya, FPNB itu ada di situ ya, setiap alat itu ada petunjuknya penggunanya itu. Jadi langkah-langkahnya itu ada. Itu penting ya manual itu ya. Penggunaan itu untuk menghindari kesalahan dan supaya alat itu bisa bertahan dan digunakan dalam waktu yang lama. Jatuh atau tertimpa benda yang keras, nah ini juga seperti tadi ya, jadi harus disimpan di tempat yang aman, jadi jangan disatukan penyimpanan alat-alat yang lain, misalnya di bawahnya disimpan media proyektor, di atasnya disimpan apakah itu buku atau penghapus atau apa, pas mau mengambil benda yang di atas jatuh menimpa ke alat di bawah itu bisa rusak. Nah ini hal yang perlu diperhatikan. Cara perawatan media ya, pemeriksa perangkat media secara periodik. Nah, ini termasuk ya prinsip pengelolaan itu yaitu memeriksa secara periodik. Gitu. Artinya apakah dari dalam seminggu sekali ya, biasanya alat elektronik itu harus dikasih daya gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 minggu tidak digunakan itu dialiri listrik, dicolokkan misalnya berapa menit, cabut lagi. Kalau dibiarkan dalam waktu yang lama nanti komponen-komponen yang ada di dalam itu bisa mati gitu karena tidak teraliri daya.
Jadi kalau alat elektronik sudah digunakan itu maka secara periodik harus dirawat gitu ya, dihidupkan. Sama kan kendaraan juga, misalnya mobil kalau terlalu lama disimpan itu akan rusak gitu ya. Sirkulasi olinya atau apapun lancar. Sama ini media juga ya harus dirawat secara periodik. Memasang lampu 10 atau 15 watt ya pada lemari penyimpanan ini artinya untuk mempertahankan suhu. Terutama pada saat musim hujan, musim dingin itu ya perlu dibantu dengan lampu. Gitu ya. Nah biasanya lampu yang khusus ya ada jualan biasanya, tetapi lampu biasa pun tidak bisa. Nah, jangan terlalu besar ya, karena kalau terlalu besar nanti juga terlalu panas akan menyebabkan uap. Lalu mengawetkan atau memberi anti karat, nah itu untuk alat-alat tertentu ya ini bisa diatasi ya dengan buatkan anti karat ya, misalnya alat-alat yang terbuat misalnya di bagian luarnya itu terbuat dari besi ya, atau benda-benda yang semacam itu yang berkarat itu perlu diberi anti karat. Menaburkan anti jamur atau silika gel ini banyak ya, biasanya di apotek ataupun di silika gel. Untuk apa? Untuk supaya alat-alat itu tidak jamur. Nah kita kalau beli alat atau beli kadang-kadang obat itu di dalam itu suka ada yang dibungkus gitu ya, itu adalah semacam bahan ya, semacam yang bisa mempertahankan ya tidak terjadi jamur di makanan atau di alat-alat tertentu. Memakai alat pengaman atau pelindung ya, tempat khusus. Ini terutama kalau media itu sangat rentan gitu ya, kena gesekan, kena timpa benda-benda tertentu. Ini perlu misalnya disimpan di dalam rak yang terlindungi. Memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Nah, artinya kalau sudah diketahui misalnya tidak normal ya, operasinya tidak normal, itu berarti ada bagian atau ada unsur yang terganggu. Harus segera diperbaiki. Kalau tidak nanti akan merembet ke unsur-unsur yang lain. Akan semakin sulit ya memperbaiki. Jadi kalau sudah ada misalnya tidak normal suaranya atau gambarnya atau rusak gitu ya, itu harus segera diperbaiki. Kalau dibiarkan nanti akan merembet kepada bagian-bagian yang lainnya. Oke, itu mungkin hal yang terkait dengan pengelolaan media. Ya. Mungkin Anda bisa memperoleh gambaran, juga nanti bertugas sebagai pengelola media, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda perhatikan, dan apa yang harus Anda programkan gitu ya, apakah pengadaannya, pemeliharaannya, pembelian suku cadang dan lain sebagainya, itu secara tercatat, terkelola ya, dan teratur. Untuk apa ya? Untuk supaya semua alat atau media yang menjadi tanggung jawab kita ya di dalam pemeliharaan itu bisa selalu siap dan juga bisa digunakan dalam waktu yang sudah
waktu yang sudah ditentukan standar. Atau paling tidak ya sesuai sama ya, kalau misalnya 200 jam bisa digunakan ya 200 jam. Tapi kalau bisa melebihi itu berarti kita bisa memelihara lebih pas lagi, bagus lagi. Oke, itu mungkin materi tambahan pada pertemuan ini ya. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi bekal ya bagi Anda di dalam mempelajari mata kuliah yang lain. Itu akan banyak nanti Anda temukan, ada hubungannya, ada kaitannya, ada irisannya dengan materi-materi yang dibahas di dalam mata kuliah. Dan lebih jauhnya lagi nanti setelah Anda bekerja atau mungkin sekarang di dalam kegiatan-kegiatan apakah itu praktek gitu ya, sekarang apalagi ada magang, ada semacam praktek lapangan lah gitu ya. Anda sudah memiliki bekal atau pengetahuan dan juga pemahaman tentang bagaimana cara mengelola media. Nah, kita prihatin banyak ditemukan ya di sekolah yang mendapat bantuan media ya dari BOS gitu ya. Saya tahu persis atau pernah ya mengalami langsung bahwa di sekolah itu seringkali malah takut kalau digunakan itu takut rusak gitu ya. Jadi guru-guru itu bukannya diberi dorongan untuk menggunakan, tetapi malah saya bisa pinjam alat ini bisa rusak. Gitu. Kalau rusak nanti ada pemeriksaan di sini kita disalahkan lah segala macam. Itu masalah administrasi. Gitu. Itu pernah saya mungkin beberapa sekolah yang sudah punya peralatan media seperti itu, banyak ya karena ya dianggap itu media yang yang canggih atau yang mahal, yang modern, sehingga dibatasi sekali ya penggunanya. Baru digunakan kalau ada pengawas tamu yang datang. Sehari-hari pembelajarannya tidak boleh. Ini keliru gitu ya. Jadi kalau alat itu dipakai rusak itu ya nggak apa-apa, itu wajar. Justru yang tidak wajar itu kalau alat itu rusak karena tidak dipakai. Alat yang sering dipakai secara teratur bahkan ya cenderung bisa lebih bagus atau lebih bisa lifetime. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Punten Bapak. Oke, ya, boleh. Silakan. Tanya contoh penerapan administrasi media itu seperti apa, Pak? Itu ya. Jadi kita punya catatan ya. Ini saya belum buat ya contohnya. Misalnya daftar ledger ya. Kalau misalnya di kantor di situ ada ditulis ya oleh bagian administrasi itu ruangan ini ada alat apa saja gitu ya. Di situ misalnya proyektor apa, itu kapan dibelinya, lalu speknya seperti apa. Nah, itu ya, jadi pencatatan berkaitan dengan pengadaannya, lalu speknya, lalu penggunaannya, sehingga sehingga pengelola itu punya data gitu ya, bahwa alat-alat yang ada di lingkungannya itu ada berapa lagi jumlahnya, lalu kondisinya yang masih layak pakai, ada yang harus diperbaiki gitu ya, sehingga kesiapan ya penggunaan media itu kapanpun bisa disiapkan, kapanpun dibutuhkan bisa disiapkan. Jadi pencatatan di sini artinya di situ ada data jenis alat apa saja yang dimiliki, lalu kapan dibelinya, berapa jumlahnya, lalu speknya apa. Spek di sini artinya misalnya ukuran lumennya gitu ya,
lalu jenis lampunya ada halogen, ada jenis yang lain gitu ya, lalu ukurannya berapa watt gitu ya, itu mungkin. Lalu misalnya yang lainnya seperti layar ya, layar itu ada yang daylight, ada yang tidak gitu ya. Artinya yang daylight itu yang bisa memancarkan pantulan ya, sehingga proyeksi itu bisa lebih jelas kelihatan. Ada juga proyektor ya, layar yang tidak ya, hanya bisa menerima sehingga kadang-kadang dipengaruhi oleh kekuatan dari sinar proyeksi. Dia ada layar yang daylight yang bisa misalnya sekalipun proyeksi dari alat itu lemah, tetapi bisa memunculkan gambar yang lebih bagus, ya, lebih jelas. Nah, jadi itu ya. Jadi pencatatan itu adalah mencatat jenis, jumlah, karakteristik, ya, dan spek-spek dari alat yang ada itu harus tercatat dengan jelas. Jadi kalau mau ganti itu kan tahu yang diganti itu misalnya apa jenisnya gitu ya. Jangan sampai sudah membeli pas dipasang salah, tidak cocok gitu ya. Dikiranya misalnya jenisnya A padahal bukan gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada catatannya. Nah, sekali orang tuh mengira-kira ini biasanya menggunakan misalnya transformator sekian volt gitu ya. Padahal sebetulnya tidak gitu. Beda. Misalnya alat yang tadinya menggunakan inputnya 4,6 volt, misalnya lu diisi apa digunakan alat yang lebih tinggi itu pasti jempol. Sama dengan ini HP ya, HP Anda juga jangan sembarangan menggunakan charger yang lain. Yang bagusnya yang bawaannya itu dilihat ukurannya berapa gitu ya. Kalau diberi yang lebih besar itu nanti bisa jebol juga isi. Dia ada batas-batas dari setting secara pabrikan. Oke, jadi dicatat segala hal ihwal terkait dengan media tersebut, gitu ya. Jumlahnya, jenisnya, kapasitasnya, dan lain sebagainya. Itu harus ada catatan yang jelas, yang lengkap. Ya, contohnya tadi ya di dalam misalnya di dalam ruangan, kalau Anda misalnya masuk ke ruangan coaching misalnya ya, di situ ada kartu ya, ada kartu. Di situ dikemukakan apa saja alat yang ada di situ, jumlahnya, pembeliannya apa, bahkan sumber dananya dari mana, ada biasanya. Itu adalah pengadministrasi. Salah satu contoh pengadministrasi. Oke, ada lagi silakan yang lain, bagus ya pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, jadi di pengadaan media pembelajaran itu ada nggak sih faktor-faktor yang harus diperhatiin sebelum pengadaan media pembelajarannya itu, Pak? Ya, tadi ya. Jadi kita harus mengadakan media itu berdasarkan hasil analisa ya, studi analisa ya. Studi pendahuluannya sudah analisis. Jadi kalau kita punya catatan, misalnya media apa yang sering digunakan gitu ya, oleh apa yang sering digunakan, nah itu berarti media itu sangat mendukung gitu ya. Nah, berarti kalau akan mengadakan berikutnya harus diperhitungkan media-media yang banyak dibutuhkan. Jangan misalnya media itu ya media apa saja yang dibeli gitu, ada yang menawari ini beli gitu, itu tidak bijak ya. Jadi harus berdasarkan analisa yang realistik gitu, bahwa benar-benar media itu dibutuhkan atau tidak. Dari mana? Ya, itu dari pencatatan tadi ya. Kalau ada data yang lengkap dari pencatatan itu akan mudah kita merencanakan pengadaan media apa yang beli gitu ya, berapa jumlahnya, lalu speknya yang seperti apa. Itu
itu dengan ya, jadi tadi sekali lagi sering terjadi pengadaan media itu tidak didasarkan kepada data yang autentik apa media yang dibutuhkan gitu ya. Jadi hanya berdasarkan pada media yang ingin dibeli, saya ingin beli media ini gitu ya. Apakah penggunaannya ini cocok atau tidak? Nah, itu ya. Jadi pengadaan media itu didasarkan kepada hasil analisa dari data-data yang diperoleh, apakah itu dari data yang tercatat dalam administrasi media atau mungkin ada masukan-masukan dari pengguna. Seringkali misalnya pengguna mengatakan ini kurang cocok ini digunakan, bagusnya beli yang ini. Oh, catat gitu ya. Bahwa ini menurut ini tidak cocok. Atau mungkin misalnya pengguna mengatakan ini ada kerusakannya, ini kelihatannya ini rusak, harus diganti suhu cadangnya, catat. Ini berdasarkan masukan keluhan dari pengguna. Itu dasar yang harus dijadikan pertimbangan di dalam membeli TV apa yang dibeli, disesuaikan mungkin dengan kebutuhannya dan kondisi keuangan. Seringkali kita misalnya membutuhkan banyak media, tapi uang yang ada, yang tersedia untuk itu terbatas. Maka di situ kita harus membuat skala prioritas. Di mana yang didahulukan? Itu didahulukan media yang banyak yang menggunakan. Banyak prioritas. Oke, itu mungkin ya jawaban pertanyaan. Lagi silakan. Halo Pak Afad, sudah bergabung? Ada pengumuman atau apa Pak Afad? Iya. Ini berkaitan dengan tugas kelompok kan Pak di pengumpulannya. Kelompok kemarin sudah dijelaskan bagaimana teknisnya, tinggal produk-produknya yang nanti diekspor ke PDF. Ya, jadi mungkin kita beri waktu ya untuk minggu depan, dan materi sudah selesai Pak Afad, ya, sudah semuanya disampaikan. Tinggal mungkin nanti persiapan untuk ujian ya. Ya. Dan laporan tugas, mungkin terutama tugas yang kelompok yang terakhir disampaikan Pak Afad tadi. Ya. Dan apabila ada kesulitan minggu depan, misalnya silakan mungkin berkomunikasi. Jadi mungkin minggu depan tidak perlu ada pertemuan, silakan gunakan untuk penyelesaian tugas saja oleh kelompok ya. Ya, betul Pak. Nah kalau ini Pak Afad, tugas chapter report itu semuanya sudah masuk kan ya? Sudah Pak. Nah, itu kita penilaiannya. Nanti kita diedit ya, mungkin bisa dijadikan untuk bahan ajar ke depan gitu ya Betul, Pak. Oke, mungkin Pak Afad dari saya sekian saja. Kalau ada pengumuman atau ada mungkin konsultasi ya kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas kelompok, silakan mungkin dilanjut Pak Afad. Mohon mangga Pak. Silakan. Baik, para mahasiswa untuk berkaitan dengan teknis ya, teknis untuk produksi poster ya. Apakah ada kendala atau tidak? Sudah diuji coba secara kelompok? Lancar ya? Ya, jadi bisa Anda bisa berkolaborasi secara real time dengan menggunakan aplikasi Canva, itu kan ya. Sudah berapa persen kira-kira? -50% atau baru idenya? Belum dapat hidayah ide Pak. Perlu dapat ide Pak. Idenya, oke ya. Jadi tinggal minggu depan ada waktu untuk produksi ya. Mudah-mudahan nanti sebelum UAS sebenarnya sudah selesai 100% untuk tugasnya ya, untuk poster ini. Nanti yang bagus akan kita
kita coba print dan nanti dipajang di di lobby prodi ya sini. Ya, file yang dikumpulkan filenya saja ya. Nanti filenya. Jadi filenya Anda ekspor dalam bentuk PDF. Ya, bukan JPEG tapi PDF. Itu kan di Canva bisa diekspor ke PDF ya. Oke, baik. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadinya poster atau infografis? Silakan ya. Poster. Oke. Kan begini, bentuknya poster ya. Nah, kemudian dalamnya itu terkait ada minggu lalu dibahas seperti itu kan ya, ada isinya. Kalau infografis ya, kalau misalkan kita melihat template apalagi menggunakan Canva, itu infografis itu pasti panjang ya kan bentuknya. Kalau ini jadi ininya poster. Poster tapi ada pesannya berarti ya, Pak? Iya. Oke, terima kasih, Pak. Sudah dapat kelompoknya, Regi? Sudah, Pak? Sudah ya? Iya. Ya. Jadi tinggal didiskusikan dengan kelompoknya. Ada lagi yang ditanyakan? Temanya ya tadi ya pendidikan atau pembelajaran. Ya, sudah dijelaskan panjang lebar. Ya, kalau pendidikan berarti bisa umum ya atau di luar kurikulum, tapi kalau pembelajaran itu mengacu kepada kurikulum dan sumber dari mana nanti diambilnya. Ada lagi yang mau konsultasi? Mudah ya, karena ini kita membuatnya media sederhana ya. Nanti kalau media yang lebih lanjut di mata kuliah yang lain. Bapak mau tanya, Pak, yang Ya. Bapak share GPPM di WhatsApp itu untuk poster. Iya, betul. Oke. Nanti pengumpulannya saya siapkan untuk linknya ya. Link Iya. pengumpulan. Jadi biar mudah gitu. Ini ada namanya siapa gitu kan, topiknya apa. Jadi agar cepat dalam penilaian gitu kan ya. Bapak tapi masih bingung sama GPPM buat posternya. Bingungnya di mana? Bentar. Yang bagian storyboard-nya itu, Pak, yang ada bagian scene visual sama audio itu untuk poster juga. Sebentar ya. Oh, ini yang audionya ganti sama narasi. Oh iya. Ya. Saya lupa. Dirubah yang itunya. Jadi Anda yang audionya ganti dengan narasi. Ya, skripnya. Jadi scene-nya juga ya nggak apa-apa kalau scene satu saja, visualnya nanti seperti apa, narasinya apa, gitu kan ya. Jadi audionya ganti dengan narasi. Jadi di bagian visual itu dijelasin gitu, Ya, Pak? visual itu jelasin nanti seperti apa, misalkan background-nya seperti apa, penggunaan warnanya, ya font-nya. Jadi yang kira-kira divisualkan nanti dalam poster itu seperti apa kan nantinya. Ya, biar memudahkan gitu. Kan kalau narasi kan misalkan ada penjelasannya apa, nah itu kita simpan di narasinya, nanti tinggal dimasukkan di visual. Nah, visualnya seperti apa Anda deskripsikan di dalam visualnya. Oke, jelas, Pak. Terima kasih. Jelasnya ya. Seperti yang contoh di minggu lalu ya. Sudah dicontohkan bagaimana grafis ya.
Misalkan yang ini ya. Nah, Bapak punten mau tanya. ya, bentar saya tampilkan dulu ini ya. Oh iya. Ini muncul belum? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Oke. Ini muncul? Ya. Jadi visual, ini seperti apa? Misalkan ada judulnya, ada ilustrasinya, ya kan ya, grafisnya, bagan, background, logo. Ini berkaitan dalam visualnya. Nah ini berkaitan dengan narasinya kan, nanti apa yang dijelaskan yang ada dalam sini. Jika ini kan di bagian kotak berisi penjelasan tiap komponen. Berarti nanti si isinya itu ini ada di dalam sebuah kotak-kotak ya. Ada kotak-kotak ini nanti. Kurang lebih seperti itu nanti. Oke. Bisa ini dipahami? Saya? Oke. Tadi ada apa yang akan ditanyakan? Terkait UAS Pak, apa namanya? Format soalnya sama yang kayak kemarin gitu ya Pak. Esai, jamak, PG gitu. Ya, mungkin berbeda ya. Maksudnya beda-beda formatnya. Ya, jenisnya mungkin ada pilihan ganda, ada esainya, ada mencocokkan dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Jadi tidak hanya pilihan ganda dengan esai saja. Ya. Jadi ada soal objektif, ada esai, gitu, seperti itu. Soal objektif kan banyak ya. Ada pilihan ganda, ada mencocokkan dan lain sebagainya. Itu nanti kita dimasukkan ya. Kita coba masukkan dengan berbagai format tes ya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan saja. Ya, nanti kita silakan teman-teman untuk lanjutkan ya, untuk melanjutkan membuat tugas kelompok ya sebagai tugas akhir kita dalam mengembangkan media sederhana, yaitu membuat poster ya, poster pendidikan maupun pembelajaran ya. Baik, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kita di UAS bertemu minggu depan. Itu tidak ada pertemuan secara live seperti ini ya, paling Anda nanti jika yang sudah itu bisa mengumpulkan produknya seperti itu ya. Baik, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.